Hello guys, welcome to my tutorial session. Di video kali ini, aku bakal kasih rekomendasi kalian sekaligus tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi StarMaker. Aku rekomendasikan aplikasi ini dikarenakan di kala pandemik ini semua tempat karaoke kan tutup, sedangkan kita-kita yang hobi nyanyi, yang ingin melepaskan penat untuk ya sekedar nyanyi-nyanyi gitu kan, daripada kita stres lebih baik kita keluarkan apa yang kita mau nyanyikan. Nah, ada satu aplikasi yang aku bilang tadi, StarMaker, dimana aplikasi ini nih bagus untuk kita menyalurkan hobi kita, yaitu karaokean atau nyanyi. Baik, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu sebagai informasi kalau semisalnya aku adalah pengguna StarMaker dari tahun 2017. Itu artinya sekitar 3 tahun yang lalu ya. Sampai dengan saat ini saya masih aktif dengan menggunakan StarMaker. Dan di StarMaker saya telah menjadi penyanyi terverifikasi atau verified singer dengan pengikut sebanyak 98.000. Dengan latar belakang itulah aku memberanikan diri untuk memberikan tutorial, tips maupun trik mengenai StarMaker itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke acara intinya. Oke guys, pertama kita download dulu aplikasi StarMaker ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah download aplikasi StarMaker di Play Store, yang harus kalian lakukan adalah buka aplikasi StarMaker-nya. Buat kalian yang baru pertama kali pakai StarMaker, dia akan minta sign in dulu. Nah, sign in ini kalian daftar dulu, bisa menggunakan Facebook, Google, atau more ways, email dan phone. Kalau misalnya aku lebih suka pakai Facebook, jadi aku pakai Facebook. Oke, sudah masuk ke akunnya. Ini akunku. Terus bagaimana cara untuk daftar StarMaker? Sudah selesai kan? Mudah kan? Nah, kalau misalnya kita sudah daftar di StarMaker ini, yang harus kita lakukan adalah kita mau bernyanyi. Nah, bernyanyi di StarMaker ini ada dua fitur utama yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah nyanyi solo offline. Maksudnya adalah kita bisa nyanyi solo sendirian atau berduet dengan sama orang. Kalau misalnya kita mau lakukan itu, pertama kita klik dulu lambang mic ini, kemudian kita cari lagu yang mau kita nyanyikan. Misalnya lagu Sebuah Rasa dari Agnes. Sebuah Rasa. Nah, terus kita pilih klik sing ini. Nah, di sini kita oke. Izinkan. Nah, ini sebaiknya kita harus menggunakan headphone atau headset, karena kalau misalnya kita tidak menggunakan headset atau headphone, maka suara yang dihasilkan dari rekaman kita akan menjadi jelek. Oke, karena ini untuk percobaan, jadi saya conteng aja dulu. Nah, terus kita mulai start. Nah, ketika kita mulai start bernyanyi ini, nah, di sini kita ada pilihan yang namanya efek musik. Ada party, studio, pop, karaoke, hall, distant, autotune, fascinating, warm, vinyl, C, sama dreamlike. Kalau misalnya kalian tanya pendapatku, aku biasa pakai efek karaoke. Kemudian di sini ada pitch. Apabila kalian cewek menyanyikan lagu cowok, biasanya itu kan akan ada perbedaan kayak nada. Jadi kalau misalnya kalian naikkan, maka dia akan naik pitchnya atau nadanya. Kalau misalnya kalian turunkan, maka bagi yang cowok pengen nyanyi lagu yang agak tinggi dikit bisa disesuaikan. Aku pilih normal saja, 0. Kemudian untuk volumenya, nah usahakan volume musik itu lebih gede daripada volume voice. Voice ini adalah volume suara kita. Kalau misalnya aku biasa aku set 70 untuk suara dan musiknya itu 100. Nah, terus itu kan tadi pengaturan, bisa nggak kalau misalnya diulang? Bisa, tinggal tekan nomor restart aja. Nah, udah restart ini sudah ngulang lagi. Nah, kalau misalnya kita mau hentikan rekaman yang di tengah jalan pun boleh, tapi dia harus minimal 15-30 detik. Sudah 15 detik, kita tekan ini.
Oh belum, harus 30 detik. Nah, tunggu sampai 30 detik dulu kalau misalnya kita mau menyelesaikan rekaman ini. Kalau misalnya aku ngubah-ngubah yang settingan tadi, sebenarnya lebih bagus di post production sih daripada di sini. Oke, sudah selesai. Nah, yes. Nah, ini akan dapat skor. Nah, terus di sini kan ada pilihannya, kita mau pakai cover apa, bisa choose from foto, bisa take foto, terus bisa juga pilih dari slideshow kita fotonya apa, atau kita pilih efeknya lagi. Tadi kita udah mau ganti kan, misalnya kurang enak karaoke, ubah lagi. Terus di sini ada pilihan equalizernya juga, kalau aku nggak pernah pakai equalizer sih. Terus volumenya tadi 70 sama 100 sama adjustment. Nah, kalau semisalnya kalian merasa kok kayak kecepatan ya antara suaraku sama musiknya, atau musiknya lebih lambat, nah itu kalian atur aja ini. Nah, kalau misalnya aku atur dengan kelipatan 10, 50, 100 gitu. 10, 50, 100 ini untuk menyesuaikan tempo. Nah, kalau misalnya sudah selesai, temponya udah jelas, kalian tinggal balik lagi ke sini. Nah, tinggal ditulis kira-kira apa yang mau kalian buat, misalnya lagu Sebuah Rasa, caption Sebuah Rasa, lagu galau misalnya. Nah, kemudian tekan tombol post. Kalau misalnya kalian mau kasih hashtag juga bisa, di sini ada pilihan hashtag, misalnya hashtag apa, Sebuah Rasa. Oke, nah, saya pilih. Atau misalnya kalau kalian mau tag nama teman kalian juga boleh. Nah, contohnya aku nge-tag nama Irna. Oke. Terus pilihannya pilihan post. Nah, setelah dilakukan post ini, maka yang akan terjadi, rekaman kita sudah terupload. Nah, begitu. Nah, ini untuk yang solo. Kalau misalnya duet, ya tinggal pilih aja nanti, misalnya lagu Sebuah Rasa, terus diklik lagi. Nah, ini pilih duet. Ini ada daily, total, sama duet. Kalau daily ini adalah orang yang membuka duet pada hari itu yang paling banyak diputar. Ini ada si Farhan nomor 1. Terus total keseluruhan selama lagu Sebuah Rasa itu ada di songbooknya si Star Maker, berapa orang yang paling banyak diputar playlist lagunya. Ini ada Sinur 208.400. Terus kalau misalnya kita pilih duet, nah kita pilih di sini untuk duet, misalnya kita join nih, ada 251 orang yang join. Kalau aku sih usahakan join ke orang yang suaranya bagus tapi dia enggak terlalu banyak joinannya, karena kalau misalnya dia terlalu banyak joinannya, bisa-bisa rekaman yang kamu udah join ke dia nggak bakal didengerinnya karena sudah terlampau banyak. Karena itu pengalaman aku sih. Terus misalnya kita pilih Asep Walihin buat join. Nah, sama seperti tadi. Nah, kita pilih part, dapat yang mana, bagian yang pink, berarti yang biru itu adalah orang yang punya lagunya. Nah, nanti gantian yang merah ini kita, yang pink ini kita nyanyikan juga sampai selesai. Sama prosesnya seperti tadi. Ini aku skip aja berarti ya. Ini sekali. Oke, exit. Nah, setelah kita mengetahui ternyata untuk bernyanyi dengan aplikasi Star Maker ini ada cara yang offline solo atau duet tadi. Nah, ada yang dia online. Online itu artinya live. Live ini nih yang paling aku suka fiturnya adalah kita bisa bernyanyi dan didengar secara langsung oleh beberapa orang atau banyak orang, yaitu dengan menggunakan fitur room. Room itu maksudnya apa? Di sini disebut sebagai party atau pesta. Jadi klik aja ini party. Nah, di sini ada banyak nih macam-macam room gitu kan. Terus yang 4, 5, 6 ini ada level roomnya. Semakin tinggi level roomnya, semakin banyak kapasitas yang mampu diangkat oleh room untuk menerima jumlah tamu yang datang gitu. Terus pilih, misalnya aku kan punya room sendiri. Misalnya kalau misalkan punya room
pilih room. Atau kalau misalnya kalian tidak punya room, kalian ketikkan sendiri room yang mau kalian kunjungi, room apa. Misalnya kalian hobi jazz, klik jazz. Nah, ini banyak macam-macam room jazz. Di sini ada yang lambang mic, berarti nggak ada yang nyanyi. Kalau misalnya lambang orang yang 0 itu juga nggak ada orang gitu. Terus atau masukin kode roomnya. Biasanya kode room itu terdiri atas 6 angka, 12384. Contoh aja ya, kayak ini rumahku, aku coba contohin ya, masuk ke rumahku. Nah, caranya gimana kalau misalnya kita mau nyanyi di room? Caranya mudah, yaitu kita tinggal klik yang lambang mic merah ini, terus kita pilih lagu yang mau kita nyanyikan, misalnya Sebuah Rasa, terus pilih Kiwi atau Antrian, terus pilih solo atau duet. Jadi kalau misalnya kita pilih duet, nanti bakalan ada orang yang join. Kelemahannya kalau misalnya kita buka duet, orang lain bisa dengar suara kita yang duet, sedangkan kita tidak bisa mendengar lawan duetnya kita gitu. Begitu juga sebaliknya. Nih, jadi kita pilih solo aja. Nah, setelah pilih solo akan ada waktu mundur 15-0 detik, dimana kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri. Kalau sudah siap, tekan start singing. Nah, waktu start singing ini nanti orang-orang yang ada di bawah bisa ngechat kita dan merespon pada saat kita bernyanyi. Nah, supaya nanti kita bisa menanggulangi komplain mereka, biasanya komplain mereka tuh adalah, aduh suaranya kecil banget, musiknya kegedean. Nah, tinggal klik aja lambang pink sebelah kanan ini yang tanda garis 2 ini. Nah, terus naikin volume musiknya, terus naikin volume voice-nya. Kalau aku biasa 70-100. Tapi kalau semisalnya kalian mau disesuaikan, boleh musiknya di 70 atau 50 voice-nya ini ya, pokoknya sesuaikan aja. Terus ini pilihan efeknya, kalau misalnya aku biasanya pakai kalau di sini nggak ada karaoke, biasanya aku pakai hall. Oke. Sudah selesai itu nanti akan ada habis waktunya kita nyanyi, baru kita stop. Saya stop. Tekan finish. Nah, setelah selesai finish, kalian bisa keluar dari ini lagi dan cari lagi room yang kalian pengen nyanyiin. Gitu. Gimana? Menarik kan? Jadi kalau misalnya kalian lagi suntuk, lagi bosan, pengen nyanyi karaoke tapi nggak bisa karaoke karena kita masih social distancing dan sedang dalam wabah pandemik, jadi cara satu-satunya kalian bisa gunakan aplikasi Star Maker ini untuk kalian melepas penat kalian gitu. Ya, walaupun tidak seperti kita bisa nyanyi rame-rame secara langsung bersama teman-teman kita di ruang karaoke, tapi kita bisa ajak dan janjian teman-teman kita yang ada di rumah masing-masing melalui grup WA mungkin atau lain. Yuk kita nyanyi bareng, kita karaoke bareng. Biasanya kan yuk kita nyanyi karaoke bareng di tempat karaoke ini. Kalau sekarang kan lagi pandemi, nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan aplikasi ini kita nyanyi bareng dengan menggunakan aplikasi Star Maker. Ya, cari room party buat kita nyanyi bareng-bareng bersama teman-teman kita. Walaupun ya agak ribet awalnya, namun kalau misalnya kalian sudah terbiasa, kalian pasti akan nyaman dengan menggunakan aplikasi ini. Pokoknya dicoba dulu aja, semoga kalian senang, semoga ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video seperti ini, silahkan di like, dan bila tidak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video tutorial session selanjutnya. Yuk, stay safe.